sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Sholatan wassalamun ala rasulillah amma ba'du. Oke kawan-kawanku semua, di video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang sengaja saya undang, dan beliau ini merupakan salah satu tokoh pendidik di Tapanuli bagian selatan, dan beliau ini adalah seorang inspirasi dan juga bisa menjadi penguat ataupun pemicu motivasi kita selaku generasi muda saat ini. Beliau ini adalah, saya biasanya memanggil abang ya, Bang Hamdan Hasibuan, dan beliau ini saat ini menjadi seorang pengajar ataupun pendidik di salah satu kampus ternama di Tapanuli bagian selatan. Beliau ini gelarnya adalah seorang doktor ya. Jadi nama panjang beliau ini adalah Dr. Hamdan Hasibuan, Magister Pendidikan ya. Nah, beliau saat ini alhamdulillah bisa bertemu dengan saya ya, dengan tentunya waktu beliau yang sangat sibuk ya, sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan juga dosen pasca sarjana ya Bang ya. Ya alhamdulillah beliau ini, kenapa saya tadi mengatakan bahwa menginspirasi dan juga membangkitkan motivasi kita, karena beliau ini adalah seorang yang kecil di terminal dan sekarang sudah seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi seorang dokter. Oke kawan-kawan, di tema kita, pembahasan kita pada malam hari ini mengenai abang ini, Bang Hamdan Hasibuan ini, seorang anak terminal menjadi dokter. Oke kawan-kawan semua, untuk lebih mengenal lebih dekat Bang Hamdan Hasibuan, bagaimana bisa seorang Bang Hamdan Hasibuan, anak terminal, menjadi seorang dokter saat ini, tidak panjang lebar lagi pembahasan pembukaan saya, langsung saja saya sapa dulu Bang Hamdan Hasibuan. Assalamualaikum Bang Hamdan Hasibuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang, sehat kabarnya? Sehat sekali. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Uzan? Alhamdulillah sehat Bang ya. Bagaimana kakak keluarga semua sehat Bang? Wah, sudah disehat. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Oke Bang, tidak panjang lebar lagi Bang ya, langsung saja. Saya juga sudah tertarik sebelumnya ya mendengar cerita seorang Bang Hamdan gitu, yang lahir di salah satu desa ya di Kabupaten Padang Lawas. Ya, banyak saya dengar cerita bahwa Bang Hamdan Hasibuan ini dari kecilnya itu tidak seperti kehidupannya layaknya anak pada usia abang pada saat itu. Dan saya mendengar bahwa abang ini tidurnya itu kadang di rumah neneknya ini pun bukan nenek yang sedarah ya, bukan sedarah, tetapi nenek yang mungkin di bermasyarakat lah, saya katakan seperti ya Bang ya. Jadi di samping itu juga abang juga tidurnya
bisa dikatakan tidak menentu. Dan saya juga mendengar bahwa abang pernah juga tidur di dalam masjid ya, Bang, ya? Masjid. Dan juga ada beberapa kawan-kawan ya, maksud saya yang saya dengarkan ceritanya, yang mengetahui bagaimana abang pada saat itu, mereka mengatakan bahwa abang ketika masa kecil dulu itu cuma memiliki satu pakaian atau satu setel pakaian. Bagaimana kisahnya itu, Bang? 2 setel pakaian, cuman 1 setel baju sekolah, Ya. 1 setel baju harian, kan begitu. Itu pun Ya. 1 setel yang baju harian itu kain sarung sama baju 1, baru baju sekolah hanya 1. Ya, itu baju yang satu itu dan baju sekolah itu sampai umur berapa, Bang? Mulai dari kelas 5 SD sampai tamat sanawiyah, begitu terus saya Sampai sanawiyah. di sanawiyah. Jadi setelah sanawiyah, Baru saya cobalah melanglang buana, merantau, terus merubah nasib lah, ini maksud saya. Karena di kampung saya lihat sekolah pun Ya. pada saat waktu itu saya lihat tidak ada yang mendukung saya sekolah kan. Karena sekolah pun saya di situ kadang bayar uang sekolah pun tidak. Ya. Waktu di sekolah di sana di Sibuan kan. ya, Jadi waktu saya sekolah di Sibuan itu pun gimana lah membayar uang sekolah saya. Karena sementara hidup saya kadang-kadang makan pun pindah-berpindah. Sini makan, sini apa. Kalau tidak bekerja dengan orang, ya. tidak mengangkat padi orang, tidak usaha, tidak dapat makan. Berarti Bang Dokter lah saya panggil ya. Bang Dokter ini mulai dari sekolah dasar sampai ke madrasah sanawiyah bisa dikatakan, abang ini sudah mandiri ya, bisa dikatakan mandiri. Kemudian setelah itu melanglang buana ke perantauan. Kalau tidak salah, yang abang tuju pada saat itu adalah pulau provinsi Sumatera Barat di Kota Bukit Tinggi. Iya, Kota Bukit Tinggi ya. Jadi menurut yang saya dengarkan dari beberapa sumber, bahwasanya abang berangkat ini tidak diberangkatkan oleh keluarga seperti itu, atau bagaimana ceritanya itu, Bang? Iyalah, karena saya mulai dari kelas 3 SD saya kan tidak tinggal di rumah lagi kan. Ya. Dari siapa lagi mengadu, apalagi tentu hidup kita yang mau mencari lagi, mau kemana kita mencari. Dalam pikiran saya, kalau ke saya merantau nanti mungkin mudah-mudahan di sana bisa saya merubah sikap, merubah kehidupan. Lalu itulah saya cobalah mencari ongkos, yaitu kerja bangunan. Saya di bangunan dapat sekitar beberapa uang sedikit, barulah saya berminat berangkat untuk pergi merantau. Tapi dalam hati saya merantau itu bukan merantau hanya untuk cari kerja, tapi ingin sekolah. Ya. Ingin sekolah ya, Bang ya? Ingin sekolah, menyambung sekolah. Karena saya lihat orang-orang yang sekolah itulah yang bisa akan merubah sikap dan hidupnya. Pikiran saya hanya sekolah Ya. sekolah. Dan kalau pikiran saya bagaimana merubah nasib saya, harus sekolah. Ya, berarti itu yang abang pegang ya? Pikiran. Ya, jadi abang ketika merantau itu berangkat dari kampung, apakah sudah ada keluarga mungkin yang mau dituju di sana, atau siapa yang mau dituju di Bukit Tinggi pada saat itu? Secara lahir ya memang tidak ada, tetapi kalau orang-orang kampung kita ada di sana kan. Orang kampung kita ada di sana untuk tempat bertanya kan. Ya. Apa kalau yang kita tuju ke sana dulu, apa bisa kita nanti bisa itu untuk mencari tempat pekerjaan. Yang penting bisa saya sekolah. Ya, luar biasa sekali kawan-kawan semua, bahwa abang dokter kita ini mulai dari selesai beliau ini
dalam pendidikan madrasah sanawiyah, beliau sudah merantau ke daerah Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi. Jadi di Bukit Tinggi beliau ini tidak ada tujuan tertentu ataupun keluarga tertentu, tetapi cuman ada seperti orang kampung abang ini ya, yang merantau juga ke sana dan mungkin sudah berumah tangga di sana seperti itu Bang ya. Nah, jadi ini sebagai tempat bertanya apa kira-kira yang mau dikerjakan di sana seperti itu Bang ya. Jadi di sana itu Abang langsung mendapat pekerjaan atau bagaimana Bang? Secara akhirnya kan saya tadi berangkat dari kampung Ya. Itu kan melalui orang menumpang menumpang dengan orang dengan mobil orang pickup Ya. membawa barang Ya. orang perkawinan. Ya. Kan saya duduklah di belakang sampai ke kota Sidimpuan. Malam-malamnya saya baru berangkat melalui mobil ANS. Itu pun saya di bangku belakang kali minta tolong kepada sokar supaya saya tidak punya ongkos kan gitu. Iya. Sampai di Bukit Tinggi, saya turun Bukit Tinggi. Waktu itu saya tidak punya sepatu tapi sandal jepit. Jadi sampai di sana saya pun belum punya bahasa apa-apa. Bahasa Indonesia pun bahasa saya amburadul lah. Nah, bahasa Indonesia amburadul. Jadi gimana lah, untunglah ada orang di terminal itu ada orang kita berbahasa Mandailing kan gitu. Dia tanya, "Kemana kau?" Dan begitu. Nah, saya jawab, "Abang dari mana?" Ini berbahasa Mandailing dia kan. Jadi, "Kau orang Mandailing?" "Iya." "Siapa yang kau kenal di sini?" Dia tanya lah. Kebetulan saya bilang lah yang orang kampung itu tadi. Yang orang kampung itu, tahu dia bilang cerita. "Oh, saya kenal itu, dosen saya itu," katanya. Kebetulan paman ini yang orang kampung kita itu dosen di Fakultas Hukum di sana. Tapi hubungan keluarga kami dengan bapak ini tidak ada, sebenarnya tidak betul ada. Karena hubungan masyarakat sekampung lah. Ya, sekampung ya. Jadi diantarlah saya ke rumah itu, sampai diantar ke rumah. Sampai di rumah itu kebetulan paman itu nggak ada. Nah, jadi nggak kenal karena istrinya orang Payakumbuh. Lalu lama-lama saya tunggu di luar sampai datang paman itu, baru ketemu. Dia pun tidak kenal dengan saya. Tidak kenal dengan saya. Jadi kenal, saya bilanglah nama saya ini. "Oh iya masuk." Jadi kalau orang kita bilang itu Marta Rombo. Iya. Baru, tapi saya tahu dia orang kampung tapi tidak kenal dengan saya kan. Iya. Jadi lama-lama dia kenal, lalu tinggal di rumah itu sekitar 1 minggu. 1 minggu saya minta mohon kepada beliau supaya saya sekolah. Sekolah, tapi dia tanya, "Mau sekolah, biayanya di mana?" katanya. Biayanya saya minta tolong budak namanya, minta tolong budak supaya saya bisa sekolah dan kerja di sini, saya sambil sekolah. Bagaimana budak? "Oh, nggak ada di sini seperti itu nih. Pokoknya sekolah mana bisa sekolah, cari kerja, sekolah katanya." Tapi karena tadi sudah ada konsep yang dipegang, harus sekolah dulu untuk merubah hidup dan juga sikap seperti itu Bang ya. Jadi keinginan pokoknya sekolah. Jadi yang jelasnya, jadi gimana lagi paman? Udah paman kan? Mana udah. Jadi gini aja lah. Kalau begitu apa biaya mau untuk sekolah ini katanya. Jadi daftarkanlah diri saya ke STN. Daftarkan STN. Lalu ditanya, "Udah kan? Kau punya sepatu enggak?" "Enggak." "Berarti sebelum ini kamu sekolah?" "Nggak bisa nih." Iyalah, pokoknya saya yang penting nanti saya sudah kerja saya beli. "Tapi kerja kamu belum ada," katanya kan? Iyalah. Kalau lama-lama saya perhatikan dia tidak akan yakin saya bisa kamu sekolah. Nggak usah lah, ya kan? Jadi akhirnya saya keluar dari rumah itu. Jadi ada teman Pak Uda ini
yang punya perusahaan batu bata. Ya. Batu bata membuat batu dinding rumah itu kan batu bata, batu merah kalau sana. Jadi batu bata itu dia bilang, kau mau kerja di batu bata? Katanya, mau, kan? Ya. Jadi dibilangnya sama orang itu, turutlah ke sana. Saya turut, langsung diterima orang itu. Saya tinggallah dikasih gubuk yang kecil, tempat tinggal saya di situ. Oke, menarik sekali kawan-kawan ya. Bang Dokter ini, ya Bang kita ini demi pendidikan ataupun demi ilmu lah saya katakan rela merantau ya, ke daerah Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi. Beliau merantau ke sana dan juga yang dituju itu bukan keluarga seperti itu, tetapi hanya pesan mungkin ya Bang, pesannya dari keluarga di sana juga ya, untuk bertemu dengan abang ini ya. Jadi tanpa ada tujuan tertentu, beliau ini demi ilmu ya, demi pendidikan, beliau rela mengorbankan waktunya, kemudian juga rela tanpa ada persiapan lah mungkin ya. Jadi kalau mungkin kita saat ini ya, kalau tidak ada persiapan yang matang, mungkin tidak akan ada yang berani seperti itu Bang ya. Sedangkan ada juga persiapan juga. Iya, nggak jadi juga ya, masih ada juga gitu Bang ya. Ya, sebenarnya sekali kawan-kawan ya. Ini memang suatu hal yang harus kita contoh juga, walaupun kita saat ini adalah generasi milenial kata orang-orang saat ini, tapi hal-hal yang seperti ini juga harus kita jadi motivasi juga bagi kita. Sedangkan abang ini ya, yang mulai yang dari nol tapi berani gitu, berani berbuat gitu. Mungkin abang ini juga mau menjaga wajah itu juga dipegang teguh Bang ya. Iya. Ya. Oke, jadi kawan-kawan semua, saya juga mendengar Bang cerita bahwa abang ini ketika merantau itu tidak makan selama 3 hari, benar itu Bang? Iya, waktu tadi itu saya keluar dari rumah teman tadi. Iya. Karena sebenarnya itu rahasia. Kita keluar itu kan tidak normal sebenarnya kan. Iya. Jadi akhirnya saya cari-cari pekerjaan, tapi yang tempat batu bata tadi itu pun belum dapat gaji, belum dapat apa-apa. Jadi kita bisa kalau dapat gaji pun kita di hari Sabtunya, kita ke situ hari Selasa. Beberapa hari kita mau minta gaji nggak ada, uang di saku nggak ada. Akhirnya menahan diri lah untuk makan kan. Jadi tapi ya tidak tahan juga ya, udah 2 hari minum air putih seterusnya. Ada kedai di depan tempat tinggal saya itu, saya minta lah Indomie, nanti saya bayar Sabtu kan gitu, bilang. Jadi lama-lama tidak tahan juga kalau Indomie terus ya. Akhirnya saya minta nasi sedikit kepada orang rumah itu, dikasihnya. Yang punya kedai ya Bang ya? Yang punya kedai dikasihnya 1 sendok. Ya rasanya nikmat sekali makan itu kalau dikasih seperti ini, sangat nikmat. Tidak teringat saya waktu sakit, enaknya makan nasi itu. Lalu hari ketiga belum lagi dapat makan kan itu udah makan tadi. Hari ketiga makan dapat nasi tadi. Hari yang keempat masih susah juga saya makan. Jadi akhirnya waktu saya pergi ke sekolah, dari jarak tempat saya itu ke sekolah itu ada 7 km. Saya jalan kaki maraton dan jalan kaki saya kejar sampai ke sekolah. Nah, baru sebelum pulang dari sekolah itu jam-jam 4, kebetulan cepat kali itu saya cobalah merilis ke terminal. Saya ke terminal karena loyo badan itu udah rasa lapar. Saya beranikan diri ke rumah makan orang. Saya minta Kak, saya rasa masih hidup kakak itu di sana. Jadi Kak, saya minta mohon Pak,
nasinya Kak kasih kuah aja lah ya. Jadi sudah dikasihnya nasi, waduh enggak tanggung enaknya makan nasi tadi, baru saya tolonglah dia mencuci piring. Saya nyuci piring di dalam itu, akhirnya dia bilang seringlah ke sini nggak apa-apa, bantu kakak katanya. Jadilah Kak. Jadi itulah pulang saya. Pulang lagi dari terminal ke tempat saya itu ada sekitar 6 kilo lagi. Maraton sampai ke tempat pekerjaan saya di batu bata tadi. Kerja di batu bata itu saya tidak pandai buat batu bata. Cuman apa kerja saya mengeluarkan api yang besar, apa yang bara itu dari dalam pakai abu kami itu ditarik. Itulah saya tarik. Ya memang kalau kita bekerja sambil sekolah seperti itu, sekolah maraton lagi kita sekolah, memang keinginan sekolah itu ingin, tapi sampai di sekolah ngantuk, ingin tidur terus, kelelahan, sangat kelelahan. Akhirnya hampirlah saya di situ terus asa. Ya, oke. Menarik sekali ya kawan-kawan semua, bahwa abang ini juga ya, kalau menurut informasi yang saya ketahui Bang, bahwa abang ini tadi disampaikan juga ya, bekerja sambil sekolah. Dan apakah memang benar Bang bahwa abang itu sekolahnya itu bukan cuma satu sekaligus, tapi dua ya, dua sekolah sekaligus yang disekolahkan ya, diikuti lah ya, seperti itu. Ya. Sebenarnya gini, kalau tadi itu kan saya udah putus asa tadi, Ya. hampir putus asa. Saya diajak orang bekerja. Sudah diajak orang bekerja di tempat lain lagi, bukan lagi di batu bata tadi, tapi di satu tempat membuat kerupuk merah, kerupuk untuk pecal itu kan. Ya. Jadi diajak saya situ sampai 4 bulan, katanya dia mau nyekolahkan saya, itulah yang saya mau. Ya, karena sekolah Bang ya. Ternyata enggak, bukan sekolah kan, tapi dia hanya memanfaatkan saya sebagai pekerja. Jadi keluar saya sih lari dari situ, tidak mau saya di 4 bulan keluar dari situ. Lalu saya lari ke terminal, kembali ke terminal, sebagai minta makan lagi ke tempat yang saya bilang tadi, dikasihnya kan. Lama-lama waktu itu saya teruskan sekolah, saya kembali ke batu bata tadi. Kembali ke batu bata sambil ke terminal. Kadang-kadang kalau tidak lagi setiap hari saya di batu bata, tapi sering ke terminal lagi menjual-jual apa namanya itu. Kalau ada orang menjual es kosong di sebelah, dibungkusnya, saya menjual ke mobil. Es kosong, kan? Jadi dapatlah uang dari situ, nggak salah satu hari itu dapat saya sekitar Rp150. Rp150 atau Rp75. Nah, dalam tengah-tengah hari kan. Nah, jadi sekolah dua saya sekolah tadi, itu kejadiannya setelah saya keluar dari STM tadi, masuk saya ke MAN, sekolah MAN. Ternyata di MAN itu dia juga mampu. Ternyata kepala sekolah STM itu dicarinya saya rupanya. Dia terasa saya itu anak ini gimana ini, anak ini sekolah terus tapi tidak pernah bayar orang sekolah, tidak beri apa. Ini aneh anak ini katanya, nilainya pun rendah tapi dia masuk terus dia. Akhirnya dicarinya saya, dicarinya teman. Sudah dicarinya teman, dibawanya saya ke STM. Balik lagi ke STM, balik lagi sekolah ke STM. Sudah balik ke STM, kelas 2 saya STM, bapak itu berhenti. Saya diusir dari sekolah STM itu, tidak situ lagi saya bolehkan bekerja saya di STM itu. Saya disuruh bapak itu kerja di STM itu, menyapu-nyapu. Tapi dibolehkannya, lari lagi ke terminal. Lalu ke terminal, sampai di terminal, saya sudah mulai kelas 3 STM. Masuk ke STM, saya ingin sekali lagi sekolah saya sosialisasi STM itu sudah ragu saya karena sekolah nggak ada lagi. Tapi saya tetap pergi ke STM sekolah. Jadi langsung saya daftarkan diri saya. Langsung kelas 2 di SMA SMA di Terminal Al-Kuning. Di terminal itu selesaikan lah STM tadi. Tamat STM tetap saya masih sekolah di SMA kelas
kelas 3. Jadi tamat di STM itu ijazah sudah ambil, saya teruskan sekolah di SMA tadi. Oke, menarik sekali kawan-kawan ya. Ini semangat abang kita ini, abang dokter kita ini luar biasa sekali terhadap pendidikan, masya Allah ya. Kita memang kalau saya pikir ya, mungkin saat ini yang menjalankan pendidikan dua sekaligus mungkin sudah jarang ya kita temukan, dan mungkin bisa dikatakan tidak ada lagi seperti itu bang ya, masya Allah ya. Kisah yang diceritakan oleh abang kita ini tadi sangat menginspirasi kita kawan-kawan ya, karena abang ini juga di luar daripada sekolah di 2 tempat, kemudian rela bekerja itu menjual es kosong ya bang ya, ke terminal ya, ke mobil-mobil yang lewat ya bang ya, masya Allah ya. Atau teh manis yang sudah campur teh manis. Oh iya, luar biasa sekali ya. Bungkus kan? Ya, luar biasa sekali kawan-kawan ya, pengorbanan dan juga perjuangan abang kita ini ketika dalam masa belajar melewati pendidikannya di masa-masa SMA-nya lah, mungkin saya katakan seperti itu bang ya. Oke bang, kemudian bang, setelah melewati masa-masa SMA, tentunya sebagai seorang dokter melewati yang namanya strata 1 ataupun yang sering disebut oleh kawan-kawan itu S1 begitu. Itu abang masuk S1 itu pada tahun berapa bang? Kalau saya masuk mendaftar S1 itu tahun 91, tapi itu S1-nya baru Sekolah Tinggi Ilmu Quran. Sekolah Tinggi Ilmu Quran itu waktu itu kebetulan itu saya ada rekomendasi akan dibantu oleh wali kota menyekolahkan. Ternyata sudah saya daftar sana, hanya sampai 6 bulan, tidak sampai rasa nggak ada lagi kiriman kan gitu. Tapi akhirnya putus tengah jalan kan gitu. Jadi saya menghafal Al-Quran di situ mulai 5 juz, tahu-tahu karena kehidupan akhirnya saya tinggal di masjid di sana. Tapi akhirnya saya berhenti dari Sekolah Tinggi Quran itu karena tidak terbiayai. Tidak sama seperti sekarang kan ada beasiswa. Ini dulu nggak ada sama sekali beasiswa seperti nggak ada. Cerdas kita nggak ada beasiswa dulu kan. Apalagi nggak cerdasnya yang gitu. Jadi setelah itu saya lanjutkanlah kebetulan saya kan di STM dulu kan jurusan listrik, tapi yang saya pakai ijazah tadi ijazah SMA, ijazah SMA jurusan biologi kan. Jadi saya usahakanlah gimana caranya, pokoknya saya sekolah, kuliah. Akhirnya saya dapat tinggal di Masjid Raya Ganting, Kota Padang, kota resmi tertua. Tapi di sana saya bilang asal dapat makan, pokoknya saya bisa pergi sekolah. Jadi terima mereka saya di situ karena mungkin kasih Tuhan lah azan saya lebih bagus kata orang kan gitu. Jadi akhirnya saya tinggal di Masjid Raya Ganting itu, saya sambil bekerja lagi memasang instalasi listrik. Nah, waktu masang instalasi listrik itu ada uang sedikit, ingin kuliah. Dapat uang sedikit itu saya lihat, mendaftarlah saya sekolah ke UNAN, Politeknik UNAN, jurusan elektrotenaga tinggi kan, elektro. Kalau akhirnya itu namanya kami itu elektronika komputer ini kan. Jadi saya daftar situ, kuliah terus sambil tinggal di masjid, sambil saya disuruh lagi mengajar. Belum mengajar, mau tinggal situ sambil bekerja, masang instalasi kalau ada ya. Baru setelah itu belum tamat, tapi hampir dekat tamat, tampil 5 tahun 1995 itu sudah hampir untuk selesai perkuliahan saya.
barulah saya sambung ke ada lagi yang keinginan saya sekolah agama, sangat ingin kali sekolah agama. Jadi mendaftarkanlah diri saya ke sekolah YIN Padang, YIN Bonjol ya. Jurusan pendidikan agama Islam. Jadi akhirnya diterima saya di situ. Akhirnya saya kuliah di situ, D1 di situ. Ternyata ya biaya pun gimana mau dapat biaya, baru tinggal di masjid. Tapi karena kita tadi di sana tidak keuangan kita tidak, saya bilang tadi ada gaji, tapi alhamdulillah waktu tinggal di masjid itu banyak orang yang kasihan saya, dikasih uang untuk ke sekolah. Jadi saya pergi ke YIN tadi. Baru selesai akhirnya saya di situ disuruh guru mengaji, guru di MDA. Ya, jadi di situ di MDA itulah saya sambil terus kuliah, ke yang tadi. Jadi waktu kuliah di YIN itu belum semester, udah semester 3, 4, masuk 4 itu rasanya sudah mulai lagi mundur semangat karena keuangan menipis kan, tidak tahu gimana caranya. Ternyata banyak juga masyarakat yang itulah kalau kita berdoa kepada Allah, sholat tahajud, sholat duha pagi-pagi, datang sendiri orang menolong kita untuk membayar uang kuliah kita, kan gitu. Akhirnya saya terus kuliah, saya usahakan kuliah, terus baru habis itu saya usahakan gimana enak supaya tamat, itu aja dengan punya tamat, yang penting tamat. Tapi dari kegiatan-kegiatan di situ saya suka ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ini saya tolong mereka suka sambil dan mengaji. Murid saya sudah banyak kan. Oke, menarik sekali kawan-kawan ya. Lika-liku kehidupan yang abang kita rasakan ini luar biasa sekali ya. Kemudian juga tadi sekolahnya juga, kuliahnya bukan hanya 1, 2 tetapi 3 juga ya bang ya. Ada tadi di Estetik, kemudian di Unan, kemudian terakhir di Imam Bonjol ya bang ya. S1-nya tingkat strata satunya. Kemudian di samping itu juga abang kita ini bermasyarakat juga di Kota Padang ya bang ya. Berarti setelah dari Bukit Tinggi itu kuliahnya langsung ke Padang ya bang ya. Iya. Ya begitu. Jadi luar biasa sekali kawan-kawan ya, lika-liku kehidupan yang dirasakan abang kita ini, Masya Allah ya, mulai daripada cobaan yang Allah berikan, kemudian juga dengan sabarnya abang kita ini menghadapi hal-hal yang beliau rasakan ini, beliau bersabar dengan hal itu. Kemudian juga tidak lupa ya, abang kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, hajat juga ya. Memang Allah juga sudah menjanjikan hal itu. Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka bang ya. Intinya kita dekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita inginkan Allah lebih tahu daripada kita sendiri ya bang ya. Ya Masya Allah kawan-kawan semua, sangat menarik sekali dan luar biasa sekali ya kisah yang dirasakan oleh abang kita ini, abang Dr. Hamdan Hasibuan ya, seorang anak terminal yang sekarang ya seperti yang saya sampaikan sudah menjadi seorang doktor di salah satu kampus ternama di Tapanuli bagian selatan. Oke bang, saya juga ya ingin mengetahui ya, apa sih motivasi abang ya menyelesaikan S2 dan juga S3 ataupun strata 2 dan juga strata 3 ya. Apa motivasi abang? Kenapa gitu tertarik menyelesaikan hal itu? Karena saya lihat juga tadi cerita abang itu ya mulai dari SD lah saya katakan bekerja sambil sekolah gitu. Apakah tidak ada niat abang dulu nggak usah lah kuliah, buang-buang duit gitu? Atau memang karena semangat itu bagaimana kira-kira bang? Pikiran saya nggak ada seperti membuang-buang duit.
Yang pikiran saya satu, pikiran saya ilmu darajat. Ilmu itu meninggikan derajat orang. Yang pertama, yang seterusnya waktu S1 kan saya udah menikah. Nah, waktu tamat belum lagi semester 7 saya sudah menikah semester 7 ya. Waktu saya menikah itu malah orang bertanya, apa biaya yang kamu kasih kan? Allah Maha tahu, aku bilang. Nah itu pokoknya saya sekolah kan. Akhirnya tamat saya S1, waktu wisuda S1 itu nggak ada yang ngirim orang tua, nggak ada apa yang ada selama saya wisuda yang 3 kali itu di S1 tingkat 2 kali ya, 2 kali S1 sampai S3 nggak ada yang keluarga saya yang mengirim saya untuk wisuda. Cuma di S3 yang ada. Waktu S3 pun setelah di Puan kan. Jadi waktu itu kembali ceritanya, waktu saya di S1 itu istri saya lah yang mengiringi saya untuk wisuda, pendamping langsung kan begitu. Jadi istri saya itu setia dengan apa saya mendampingi saya. Jadi akhirnya waktu selesai S1 itu tidak lama kemudian, itu mungkin Tuhan lah yang memberi rezeki kan, saya langsung diangkat PNS. Itu pun diangkat PNS kantor menteri. Kantor menteri pusat. Jadi Jakarta ya Bang ya? Jakarta. Lalu sampai di Jakarta, dimintalah saya harus ke Imam Bonjol. Jadi akhirnya saya tugas di Imam Bonjol. Jadi motivasi saya ngambil S2, saya udah di perguruan tinggi. Ngapain saya S1-nya, nanti tak laku S1 lagi bilang kan. Akhirnya saya langsung daftarkan langsung diri saya ke S2. Ditanya istri saya, apa uangnya katanya. Nah, pokoknya ini itu terdengar aja lah, pokoknya saya sekolah. Yang penting saya sekolah, jangan unda-unda perlu kan, pokoknya kita makan nanti Allah yang tahu. Jadi akhirnya selesai S2, lalu memang betul di kampus pun kita bisa lagi naik posisi kita kan gitu, di kantor kan naik posisi kita. Jadi kita pun sudah mata kuliah pun sudah jelas apa yang kita ajarkan. Nah jadi kalau di Padang itu kalau mau jadi dosen itu ya banyak dikulikunya daripada karena sekarang. Jadi akhirnya motivasi lagi, wah kalau S2 apalagi, kalau S2 udah banyak kan. Nah, sedangkan ilmu itu harus dicari. Jadi gimana? Pokoknya saya S3, harus S3. Langsung tamat S2, saya daftar kalau tuh S3, strata 3. Baru buat 2 itu. Yang pertama saya masuk tes di UNP, S2 pendidikan, ilmu pendidikan. Lulus, tapi beasiswanya belum datang. Tunggu dulu semester datang kan. Lalu di S3 yang membonjol itu otomatis dikasih saya dikasih beasiswa. Jadi langsung daftar, dikasih beasiswa, saya pilih langsung yang membonjol. Sekarang ini membonjol kan. Jadi saya langsung kuliah di UIN Membonjol itu. Nah, lalu kawan-kawan bertanya, kami nggak ada beasiswa, nggak bisa kuliah. Kamu dapat beasiswa katanya. Nah, jadi itulah rezeki, aku bilang. Rezeki dari Allah, aku bilang. Jadi bisa, dapatlah 4 semester beasiswanya. Bukan di dalam semester. 4 semester. Nah, 4 semester habis perkuliahan, habislah beasiswa. Tapi saya capek dokter itu 7 tahun. Jadi kami dengan istri bermusyawarah, pokoknya tenang aja, pokoknya Allah kasih uang. Jadi gaji itu nanti kita pinjamkan ke bank, pinjamkan ke sini. Pokoknya yang penting selesai S3. Yang penting saya masalah uang nantilah kita tadi. Tapi ternyata saya lihat tidak ada masalah. Dikasih Tuhan juga jalannya. Pokoknya di S3 itu diserahkan kepada Allah. Saya lihat datang sendiri ya, gitu. Tapi belum selesai, saya sampai minta pindah ke Yayan Sidimpuan.
Pindah saya ke Sidimpuan, kebetulan rumah semua yang di Padang yang didirikan sudah terjual, baru saya pindah ke Sidimpuan. Sangat membantu sekali pula biaya untuk penyelesaian. Iya, penyelesaian memang besar penyelesaiannya ya. Uang penyelesaian karena FGD ini biayanya besar. Jadi disitulah buat kita muntah kadang-kadang buat S3 itu menyelesaikannya karena kita di FGD kegiatan seminar, kegiatan ini harus kita lalui membiayainya semua supaya diakui disertasi kita tadi. Luar biasa sekali kawan-kawan semua. Ya, abang kita ini melaksanakan S2 dan juga S3 itu rupanya sudah didampingi oleh seorang bidadari lah, saya katakan bidadari abang inilah. Ya sesungguhnya ya bisa juga dikatakan salah satu motivasi penyemangat abang itulah, mungkin abang inilah ya untuk menyelesaikan S2 dan S3-nya. Dan itu juga abang ini menikah sudah mulai dari abang ini strata 1 sebelum menyelesaikan ya bang ya, sudah menikah, seperti itu luar biasa sekali. Dan alhamdulillah memang janji Allah dalam Al-Quran itu juga menikahlah kamu, maka kan aku berizki gitu bang ya. Luar biasa sekali ya, Masya Allah kawan-kawan semua. Ya ini juga merupakan motivasi bagi kita kawan-kawan yang masih jomblo ya, segeralah menikah gitu, dekatkan diri kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar secepatnya jodohnya didatangkan, seperti itu bang ya. Dan memang perjuangan seperti yang disampaikan abang tadi itu, perjuangan untuk mendapatkan gelar doktor itu memang sangat luar biasa. Tetapi demi keinginan ingin menjadi ya salah satu orang yang bisa dikatakan tokoh pendidikan lah mungkin bang ya. Nah, memang sangat luar biasa perjuangannya kawan-kawan. Ini bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi kita. Seorang Bang Hamdan Hasibuan yang sudah tadi dijelaskan luar biasa sekali kisahnya mulai dari sekolah dasar hingga saat ini menjadi seorang doktor. Oke bang, yang ingin saya tanyakan lagi ya bang ya, ini mengenai kisah asmara juga dengan kakak ini ya. Ya ini juga sangat menarik saya pikir ya, karena menurut informasi yang saya ketahui dan juga memang saya lihat ya bang ya,